Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fiona Aprilia Permatasari dengan NIM 2032400026, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah semantik yang diampu oleh dosen Bapak Febri Restu Widianto MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi semantik, yaitu tentang makna denotatif dan makna konotatif. Materi ini dipilih karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika berbicara, membaca cerita, membaca berita, menikmati karya sastra, maupun saat berkomunikasi melalui media sosial. Dengan memahami kedua jenis makna tersebut, kita dapat menggunakan bahasa secara lebih tepat sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Sebelum membahas materi inti, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu semantik. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa. Menurut Abdul Qoir, semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji makna atau arti yang terkandung dalam bahasa. Artinya, semantik tidak hanya membahas bentuk kata, tetapi juga bagaimana suatu kata memiliki arti dan bagaimana arti tersebut dipahami oleh penutur maupun pendengar. Teman-teman, kenapa sih semantik penting? Ada yang tahu? Semantik penting karena dalam kehidupan sehari-hari selalu berkomunikasi menggunakan bahasa. Jika makna yang dimaksud pembicara berbeda dengan makna yang dipahami pendengar, maka komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, memahami makna menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu makna denotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya atau makna asli yang sesuai dengan arti di dalam kamus. Makna ini bersifat objektif karena tidak dipengaruhi oleh perasaan, situasi, maupun nilai rasa. Makna denotatif biasanya digunakan dalam buku pelajaran, laporan penelitian, karya ilmiah, berita, dan komunikasi resmi. Karena makna denotatif ini menuntut kejelasan makna. Baik, teman-teman, di sini saya mempunyai beberapa contoh tentang makna denotatif. Ingat ya, makna denotatif adalah makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan kamus. Untuk contoh yang pertama, ada kalimat adik makan apel. Kata apel berarti buah apel yang dapat dimakan. Kemudian yang kedua, ayah membeli kursi baru. Kata kursi berarti tempat duduk. Kalimat ketiga, bunga mawar itu berwarna merah. Kata mawar berarti bunga yang sebenarnya. Kemudian kalimat keempat, ibu memasak nasi di dapur. Nah, kata nasi berarti makanan pokok yang berasal dari beras. Kemudian untuk kalimat kelima, burung terbang di langit. Kata burung berarti hewan yang memiliki sayap. Dan untuk contoh terakhir, kalimat keenam, ada siswa membaca buku di perpustakaan. Kata buku berarti kumpulan lembaran yang berisi tulisan atau gambar. Nah, semua contoh tersebut memiliki makna atau memiliki arti yang sebenarnya, sehingga termasuk makna denotatif. Sekarang kita beralih ke makna konotatif. Makna konotatif adalah makna tambahan atau makna kias yang tidak sesuai dengan arti sebenarnya. Makna ini dipengaruhi oleh perasaan, budaya, pengalaman, dan konteks penggunaan bahasa. Makna konotatif banyak ditemukan dalam karya sastra, pidato, iklan, slogan, maupun percakapan sehari-hari karena membuat bahasa menjadi lebih indah dan menarik. Nah, teman-teman, materi kedua ini ada contoh makna konotatif. Untuk kalimat pertama, ia adalah buah hati keluarga. Kata buah hati bukan berarti buah yang ada di dalam hati, tetapi anak yang sangat disayangi. Nah, kemudian pada gambar kedua, ayah merupakan tulang punggung keluarga. Ungkapan tersebut berarti ayah pencari nafkah utama. Untuk kalimat ketiga, Rina menjadi bintang kelas. Nah, maksudnya Rina adalah siswa yang paling berprestasi di kelasnya.
Kemudian kalimat keempat, Pak Dedi adalah tangan direktur. Nah, arti dari Pak Dedi merupakan orang kepercayaannya direktur. Kemudian kalimat kelima, dia dijadikan kambing hitam. Maksudnya seseorang yang dijadikan pihak yang disalahkan, bukan berarti dia menjadi kambing hitam hewan. Kemudian kalimat keenam, Andi memiliki hati emas. Artinya Andi memiliki sifat yang sangat baik dan suka menolong. Kemudian kalimat ketujuh atau contoh ketujuh, perusahaan itu sedang gulung tikar. Maksudnya perusahaan itu bangkrut atau berhenti beroperasi. Dan untuk contoh yang terakhir, kedelapan, jangan besar kepala setelah mendapat juara. Artinya jangan menjadi sombong. Nah, seluruh contoh tersebut bukan memiliki arti sebenarnya, melainkan makna kias, sehingga disebut makna konotatif. Setelah memahami kedua jenis makna tersebut, kita dapat melihat perbedaannya, bahwa makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya sesuai kamus, bersifat objektif, dan mudah dipahami oleh semua orang. Sedangkan makna konotatif merupakan makna tambahan atau makna kias yang dipengaruhi oleh konteks, budaya, nilai rasa, sehingga penafsirannya dapat berbeda-beda. Misalnya pada kalimat Rina mempunyai hati emas, jika dimaknai secara denotatif, tentu tidak mungkin karena hati manusia bukan terbuat dari emas. Namun secara konotatif, ungkapan tersebut berarti Rina adalah orang yang baik hati, murah hati, dan senang membantu orang lain. Contoh lainnya adalah kalimat naik daun. Nah, secara denotatif, kalimat tersebut tidak masuk akal, akan tetapi secara konotatif artinya seseorang sedang terkenal atau populer. Dalam kehidupan sehari, kita sering menemukan penggunaan makna denotatif dan konotatif. Dalam berita, bahasa digunakan umumnya bersifat denotatif, agar informasi yang disampaikan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dalam karya sastra seperti puisi dan novel, pengarang sering menggunakan makna konotatif agar tulisannya lebih mudah, lebih indah, lebih menarik, dan memiliki nilai estetika. Kemudian dalam iklan juga banyak digunakan makna konotatif. Misalnya dalam slogan yang berbunyi raih masa depan gemilang. Kata gemilang ini tidak berarti bercahaya secara harfiah, melainkan menggambarkan masa depan yang penuh kesuksesan. Di media sosial pun kita sering menemukan ungkapan seperti viral, naik daun, ringan tangan, kepala dingin, yang maknanya harus dipahami berdasarkan konteks. Dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan memahami makna sangat penting agar kita tidak salah menafsirkan maksud pembicara maupun penulis. Sebagai mahasiswi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pemahaman mengenai makna denotatif dan konotatif sangat diperlukan karena nantinya kita akan menjadi pendidik yang mengajarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melalui pembelajaran semantik, kita dapat menjelaskan makna secara tepat, membantu siswa memahami karya sastra, meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berbicara, serta menghindari kesalahan dalam berkomunikasi. Baik, sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa makna denotatif dan makna konotatif sangat berbeda, karena makna denotatif adalah makna sebenarnya yang sesuai dengan arti dalam kamus dan bersifat objektif. Sementara itu, makna konotatif adalah makna tambahan atau makna kias yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan nilai rasa. Kedua jenis makna tersebut sama-sama penting untuk dipahami karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan saya mengenai makna denotatif dan makna konotatif dalam kajian semantik. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.